Berapa biaya pesta pernikahanmu? Apakah mahalnya biaya pesta pernikahan akan mempengaruhi kebahagiaanmu? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Life Inspiration. Semoga inspirasi-inspirasi yang kami berikan menginspirasi Anda. Oke, kita bahas sekarang sesuatu yang baru. Apa itu? Pesta pernikahan Crazy Rich Surabaya, Ryan Harris dan Gwen Ashley heboh belum lama ini. Pernikahan yang dijuluki The Royal Wedding ini digelar pada Sabtu 18 November 2023. Di mana? Di Grand Ballroom The Westin Hotel Surabaya. Konon pesta pernikahan ini menghabiskan 75 miliar rupiah. Bukan hanya karena biayanya yang fantastis, para undangannya pun dimanjakan dengan souvenir seharga kurang lebih 2 juta per undangan. Keren ya. Pasangan yang selisih usianya ini kurang lebih 20 tahun tidak menerima bingkisan dari undangan yang hadir. Jadi tidak mengharapkan sumbangan, ya, baik uang maupun hadiah-hadiah yang lain. Karena memang mempelai lelaki benar-benar crazy rich. Selain dirinya seorang pengusaha, ia juga dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Heboh di sosial media, ya. Bahkan kemudian ada yang mengatakan, bisa nggak ya aku seperti itu? Kira-kira nanti biaya pernikahanku berapa ya? Apakah aku bisa dapat suami seperti dia ya? Bagaimana dengan Anda? Berapa anggaran pesta pernikahan Anda? Setiap orang punya pilihan untuk melakukan pesta pernikahan sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan minatnya. Anak pertama saya misalnya, dia meminta pesta pernikahannya di alam terbuka. Ya, waktu itu dilakukan di Sentul, Bogor. Sementara anak kedua saya meminta pesta pernikahannya dilakukan di Masjid Taman Mini Indonesia Indah. Sedangkan anak bungsu saya, ya, yang menikah mendahului 2 kakaknya, ya, dia meminta menikah di gedung pernikahan yang baru selesai dibangun di Bogor. Pilihannya beda-beda, ya, dan saya memenuhi karena saya ingin membahagiakan anak-anak saya. Nah, yang menarik anak saya nih, yang insya Allah ya akan melakukan pernikahan ya di bulan Januari 2024 ya. Itu berbeda dengan pernikahan kakak-kakaknya dan adiknya sebelumnya. Ia meminta akad nikahnya di Masjidil Haram. Dan pesta pernikahannya di Indonesia dilakukan sederhana saja katanya. Anak saya berkata, "Pak, berapa anggaran pesta pernikahan saya? Semuanya Bapak kasih ke saya, ya. Biaya pesta pernikahan itu dan pesta pernikahannya saya yang mengelola dengan sederhana dan kelebihan uang pemberian Bapak akan saya jadikan modal kehidupan keluarga saya." Menarik ya. Belum melakukan pesta pernikahan sudah mencari untung dari situ. Mendengar usulan ini pun saya tertawa dan menyetujui usulan anak saya yang cerdas ini, ya. Jadi Anda mau mengikuti itu? Jadi nggak perlu pesta yang meriah-meriah, ya. Biaya pernikahan dari orang tua Anda gunakan untuk kemudian ke KUA, selebihnya untuk modal kehidupan. Sejatinya pesta pernikahan itu hanya berlangsung beberapa jam. Yang perlu benar-benar disiapkan justru kehidupan setelah pernikahan. Untuk hal ini kita perlu merujuk kepada agama yang kita anut, ya, yang kemudian diperkuat dengan berbagai riset yang dilakukan oleh para ahli. Salah satu pakar yang sudah melakukan riset lebih dari 30 tahun adalah John Gottman, PhD. Ia adalah pendiri dan direktur Seattle Marital and Family Institute, ya, dan dia juga adalah profesor psikologi di University of Washington, ya. Dia sudah melakukan riset cukup lama bersama istrinya, ya, 30 tahun, ya. Dan Gottman ini melakukan penelitian dilandasi oleh apa? Dilandasi karena sikap penasarannya, ya, tentang bagaimana
bisa ada keluarga yang dapat langgeng, happy, harmonis, dan ada pula yang tidak berhasil dalam menjalankan kehidupan berkeluarganya. Ya, itu dia penasaran. Atau kenapa terjadi perpisahan dalam pernikahan? Akhirnya Gottman dan timnya ya itu dia membuat sebuah tempat ya yang dinamakan laboratorium cinta. Ya, dia menemukan laboratorium cinta di mana mereka mempelajari pasangan-pasangan yang ada. Diundang, kemudian direkam, dipantau secara fisiologis, dipelajari mimik wajahnya, pilihan kata yang digunakan saat suami istri berbicara, bahasa tubuhnya, dan lain sebagainya. Semuanya kemudian direkam dan kemudian dipolakan. Nah, ternyata dari ini dia bisa menebak apakah ini langgeng atau cerai tahun keberapa, itu sangat akurasinya di atas 90%. Seperti apa sih prinsip sebuah keluarga yang semakin bahagia dan juga semakin membuat anggota keluarganya bertumbuh menjadi lebih sukses? Beberapa prinsip ini mungkin bisa menjadi rujukan Anda. Ya, ini pengalaman saya mengamati orang, juga dari riset-riset yang dilakukan oleh John Gottman ini, ya, kemudian saya formulasikan. Prinsip yang pertama, suami adalah pemimpin dalam keluarga. Seseorang menjadi pemimpin karena ia memiliki banyak kelebihan. Di dalam kehidupan keluarga, suami setidaknya perlu memiliki 3 kelebihan dibandingkan istrinya. Kelebihan yang pertama, Pak, berkaitan dengan nafkah atau penghasilan. Sang suami perlu mencari cara agar bisa menafkahi keluarganya dengan sempurna. Permintaan istri dan anaknya bisa dipenuhi dengan sempurna. Dan apabila sang suami mengizinkan istrinya berbisnis atau bekerja, maka sang suami juga perlu punya keyakinan disertai dengan usaha yang maksimal agar penghasilan yang ia dapatkan melebihi penghasilan sang istri. Bahkan sang suami perlu berani mengatakan kepada istrinya, kira-kira apa yang perlu dikatakan? Kurang lebih begini, meski kamu punya penghasilan, seluruh biaya di keluarga ini adalah tanggung jawabku. Penghasilanmu adalah hakmu. Silahkan kau gunakan untuk kebaikanmu dan membantu orang-orang yang perlu kamu bantu. Ya, kalau ekstrimnya itu, aku tidak perlu dengan uangmu. Itu lelaki yang keren. Ya, suami yang top markotop. Nah, 2 kelebihan suami lainnya adalah dalam urusan ilmu dan ibadah. Ya. Untuk itulah sang suami wajib punya anggaran investasi leher ke atas agar semakin berilmu, semakin expert, ya, dan selalu up to date terhadap berbagai perkembangan yang terjadi. Dan jangan lupa dalam urusan ibadah seyogyanya sang suami lebih taat dan lebih berlipat amal solehnya. Insya Allah apabila ketiga kelebihan ini ada pada diri suami, maka sang suami menjadi suami yang dirindukan dan tidak tergantikan. Mau? Bagi Anda yang laki-laki mendengarkan video ini, mau menjadi suami yang dirindukan dan tidak tergantikan, miliki 3 kelebihan dalam hal penghasilan, ilmu, dan juga ibadah. Yang kedua, memahami pasangan secara mendalam. Masing-masing pasangan perlu berusaha memahami secara detil dan rinci siapa sejatinya pasangannya itu. Apa mesin kecerdasan pasangan hidup Anda? Apakah dia orang sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting? Karena masing-masing kecerdasan itu berbeda cara pendekatannya, ya, cara komunikasinya, cara membahagiakannya, ya, cara memanjakannya, termasuk cara menasehatinya.
kalau kita ingin memberi nasihat. Masing-masing pun perlu memahami apa yang disukai, apa yang dibenci, apa yang membuat pasangan kita itu terkesan, apa yang membuat dia marah, dan lain sebagainya. Kita perlu paham pasangan kita itu dari A sampai Z. Itu yang kedua, kalau Anda ingin semakin harmonis, mau semakin happy. Ya, John Gottman menyebutnya peta cinta. Semakin saling menguasai peta cinta pasangannya, maka ya semakin mesra dan bahagia keluarga tersebut. Tentu tidak hanya sekedar tahu ya peta cintanya, ya Anda pun perlu kemudian apa? Memperlakukan pasangan Anda sesuai dengan peta cintanya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah benar-benar ya, mengenal pasangan hidup Anda? Ya, tentu mengenalnya secara mendalam. Ya. Maukah Anda menyediakan waktu untuk mengenal pasangan hidup Anda secara detail? Menyediakan waktu ngobrol dari hati ke hati. Ya. Ngajak kemudian saling memahami satu dengan yang lain. Mudah-mudahan setelah mendengar video ini, Anda menyiapkan waktu untuk ngobrol dari hati ke hati dengan pasangan hidup Anda. Dan yang ketiga, yang terakhir, memupuk rasa suka dan kekaguman. Kebiasaan memupuk rasa suka dan kagum ini menjadi penawar konflik. Berbagai uji coba terhadap pasangan yang sudah mengajukan gugatan bercerai di berbagai negara membuktikan hal tersebut. Mereka yang sudah mengajukan gugatan cerai diminta untuk mengingat hal-hal yang positif yang pernah dialami berdua, ya. Tentunya sejak dia melakukan pernikahan. Mereka juga diminta untuk mengingat alasan mengapa ia suka dengan pasangannya. Apa yang membuat ia itu terkagum-kagum dengan pasangannya? Coba diingat-ingat kembali. Ya, semuanya itu diingat dan tidak hanya ditulis. Dan ternyata setelah aktivitas itu dilakukan, lebih dari 90% pasangan tidak jadi bercerai, alias rujuk kembali. Asik ya. Mengingat-ingat hal-hal yang positif, ya kemudian ditulis, ternyata itu menambah kemesraan dan meredakan konflik. Maka apabila rumah tangga ingin semakin awet, saya sangat menyarankan agar Anda menciptakan banyak momen indah dengan pasangan hidup Anda. Dimulai dari hal-hal yang tampaknya kecil, tampaknya sederhana, tapi itu kayaknya memorable gitu. Misalnya Anda nyuapi makan, mijitin, mandi bersama, saling menggoda dan bercanda, ya, main tebak-tebakan dan lain sebagainya. Dan tentu apa? Rasa suka dan kagum akan semakin kuat saat Anda menghadapi masalah, ya, masalah bersama nih, serta kemudian mencari solusi bersama, sehingga masalahnya terpecahkan. Percayalah, kemesraan Anda akan membuncah setelah masalah terpecahkan. Makin mesra, makin asik. Ya, itu kira-kira 3 hal yang saya bagikan supaya rumah tangga Anda semakin harmonis berapapun biaya pernikahan Anda. Nah, bagi Anda yang punya dana cukup, Anda juga perlu tuh ya pergi ke tanah suci berdua, mungkin memberi hadiah kejutan yang bernilai besar, dan juga membantu saudara-saudara dari pasangan hidup Anda. Dan tentu masih banyak hal positif yang bisa Anda lakukan kepada pasangan hidup Anda, sehingga memorable, sehingga teringat banyak kenangan-kenangan indah bersama Anda. Semoga supaya mereka semakin terkagum-kagum dengan Anda. Hanya saja saya mengingatkan, fokus Anda memupuk rasa suka dan kagum Anda kepada pasangan Anda, disertai menciptakan momen yang berkesan bagi pasangan Anda.
tanpa Anda berharap dikagumi atau dieluk-elukan oleh pasangan hidup Anda. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi dan kemudian rumah tangga Anda semakin harmonis. Jadi, berapapun biaya pesta pernikahan Anda, bahkan tanpa pesta pernikahan sekalipun, apabila Anda menjalankan 3 hal tersebut, kehidupan rumah tangga Anda akan semakin happy. Tentu atas izin Yang Maha Kuasa. Semakin bahagia juga, karena sejatinya itulah the royal wedding yang sesungguhnya. Cobalah